Halo, balik lagi bareng gua Fikri. Tetap jaga kesehatan ya guys, dengan mengikuti protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Di video kali ini kita bakal bahas rekomendasi HP di harga 1 jutaan. Kalau kalian mau lihat rekomendasi HP 2 jutaan, kalian bisa klik link di atas atau ada di deskripsi ya. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis guys. 1. Advan G5. Advan merupakan pabrikan HP lokal Indonesia yang masih bertahan di tengah gempuran HP asing saat ini. Advan G5 merupakan pilihan yang menarik di harga 1 jutaan. Desainnya sudah kekinian banget nih, mirip iPhone 11 Pro. Lihat saja desain kamera belakangnya, ada setup triple kamera. Lensa utama beresolusi 13 megapiksel dan dua lensa lainnya beresolusi 0,3 megapiksel. Sedangkan kamera depannya beresolusi 5 megapiksel. Pada layarnya memiliki ukuran 6,2 inci beresolusi HD+, dan berteknologi IPS LCD. Baterai yang disematkan pada Advan G5 mempunyai daya 4000 mAh. HP ini dirilis April 2020, masih cukup fresh. Untuk varian RAM 4GB dan memori internal 32GB memiliki harga di 1,35 jutaan. Untuk OS-nya sendiri sudah memakai Android 10. Di dapur pacu memakai Unisoc SC9863A. Skor Antutunya ya cukup rendah. Berikut adalah spesifikasi lengkapnya. Yang kedua, Samsung A01. Siapa yang nggak kenal sih merek Samsung? Samsung A01 dirilis Maret 2020. Memiliki harga di 1,45 jutaan untuk varian RAM 2GB dan ROM 16GB. Layarnya sendiri masih menggunakan panel TFT, sayang sekali ya, beresolusi HD+. Ukuran layarnya 5,7 inci. Untuk baterainya terhitung mungil di 3000 mAh. Kamera belakangnya mempunyai dua lensa, 13 megapiksel lensa utama dan 2 megapiksel untuk lensa bokeh. Selfie kamera memiliki resolusi 5 megapiksel. Untuk chipsetnya menggunakan Snapdragon 439. Skor Antutunya di sekitar 90 ribuan. Untuk material seluruhnya masih menggunakan polikarbonat. Ini dia spek lengkapnya. Ketiga, Asus Max Pro M1. HP ini sudah terhitung cukup tua. Dirilis April 2018. Meskipun begitu, banyak kelebihannya. Di layar memakai panel IPS LCD. Ukuran layarnya 6 inci yang memiliki resolusi Full HD+. Chipsetnya memakai Snapdragon 636. Harganya di kisaran 1,6 jutaan untuk memori internal 32GB dan RAM 3GB. Skor Antutu versi 7 yang dihasilkan adalah 115 ribuan. Baterainya sendiri memiliki daya 5000 mAh. Kecepatan charge-nya 10 watt ya. Pada kamera belakang ada dua lensa. Lensa utama beresolusi 13 megapiksel dan lensa bokeh 5 megapiksel. Untuk kamera depan beresolusi 8 megapiksel. Salah satu pilihan HP mid-range terbaik di harga budget 1 jutaan. Sudah turun ya harganya. Untuk material belakangnya menggunakan aluminium dan frame-nya memakai plastik ya. Berikut spek lengkapnya. 4. Redmi Note 8. HP yang dirilis Agustus 2009 ini juga sudah turun harga. Kita bisa membelinya di harga 1,9 jutaan. Untuk varian RAM 3GB dan ROM 32GB. Di dapur pacu, Snapdragon 665 memberikan performa yang sangat bagus di harga HP 1 jutaan. Layarnya juga beresolusi Full HD+, panel yang dipakai adalah IPS LCD berukuran 6,3 inci. Untuk setup quad kameranya, ada lensa utama beresolusi 48 megapiksel, lensa ultrawide beresolusi 8 megapiksel, dan lensa makro serta bokeh masing-masing beresolusi 2 megapiksel. Untuk berselfie ria, terdapat lensa 13 megapiksel. Materialnya cukup istimewa, backdoor-nya sudah menggunakan kaca, dan frame-nya menggunakan polikarbonat. Makin kerasa worth it-nya. Baterainya memiliki daya 4000 mAh dan sudah fast charging 18 watt. Berikut adalah spek lengkapnya. 5. Realme 5i. Realme merupakan salah satu brand yang agresif saat ini, menjual HP yang nilai price to performance yang sangat bagus.
Realme 5i salah satu contohnya. Untuk RAM 3GB dan memori internal 32GB dihargai 1,9 jutaan. Chipset yang dibawa adalah Snapdragon 665. Layar IPS LCD-nya berukuran 6,52 inci. Resolusinya HD+ saja. Untuk materialnya seluruhnya masih menggunakan plastik. Kamera belakangnya memiliki 4 lensa. Lensa utama beresolusi 12 megapiksel, lensa ultrawide beresolusi 8 megapiksel, lensa makro dan lensa bokeh masing-masing beresolusi 2 megapiksel. Sedangkan kamera depan beresolusi 8 megapiksel. Baterainya juga lumayan badak ya, di 5000 mAh. Kecepatan chargingnya masih 10 watt, jadi cukup lama ngecasnya. Oh iya, HP ini dirilis Januari 2020 loh. Skor Antutu yang dihasilkan di kisaran 141 ribuan. Berikut adalah spek lengkapnya. 6. Samsung A11. Samsung A11 materialnya masih menggunakan polikarbonat, baik itu frame maupun backdoor-nya. Dapur pacunya memakai Snapdragon 450. Mahar yang harus kita tebus di kisaran 1,85 jutaan untuk varian RAM 3GB dan ROM 32GB. HP ini sendiri baru dirilis bulan Mei 2020. Untuk setup triple kameranya terdiri dari 13 megapiksel lensa utama, 5 megapiksel lensa ultrawide, dan 2 megapiksel untuk lensa depth alias bokeh. Kamera depannya 8 megapiksel ya. Untuk nilai Antutunya terbilang kecil di 75 ribuan. Untuk baterainya juga standar di 4000 mAh. Untungnya sudah adaptif fast charging 15 watt. Layarnya beresolusi HD+ saja dan sayangnya masih menggunakan panel TFT. Ukuran layarnya 6,4 inch ya. Ini dia spek lengkapnya. 7. Vivo Y12. Salah satu pilihan yang diberikan oleh Vivo yaitu Y12 untuk harga 1 jutaan. Chipset yang dibawa adalah Helio P22. Skor Antutunya setara dengan Snapdragon 450. Baterai yang dibawa memiliki daya 5000 mAh, cukup nemenin kamu seharian dengan penggunaan medium to heavy. Materialnya standar HP sejutaan ya, dominan plastik. Untuk harga ada di kisaran 1,7 jutaan untuk RAM 3GB dan memori internal 32GB. Ukuran layarnya 6,35 inci beresolusi HD+. Panelnya sudah menggunakan panel IPS LCD. Vivo Y12 dirilis tahun lalu, tepatnya bulan September. Di sektor kamera, lensa utama beresolusi 13 megapiksel ditemani lensa ultrawide 8 megapiksel dan tidak ketinggalan lensa bokeh 2 megapiksel. Kamera selfie-nya sendiri beresolusi 8 megapiksel. Berikut spek lengkapnya. 8. Realme C3. Realme C3 memiliki harga 1,7 jutaan untuk varian memori internal 32GB dan RAM 3GB. Pertama, layar. Memiliki ukuran 6,5 inci memakai panel IPS LCD dan beresolusi HD+. Bergerak ke chipset, prosesor yang dipakai adalah Helio G70. Performa sangat bagus di harganya. Terbukti dari skor Antutunya di 190 ribuan. Baterainya juga besar di 5000 mAh. Di belakang kita mendapati 3 lensa kamera. Ada main lens beresolusi 12 megapiksel, lensa makro dan lensa bokeh yang masing-masing sama resolusinya 2 megapiksel. Di kamera depan mempunyai resolusi yang terhitung kecil di 5 megapiksel. Bahan material dari HP ini memakai plastik. Untuk perilisannya berada di bulan Februari 2020. Ini spek lengkapnya. 9. Redmi 7. Redmi sendiri merupakan sub-brand dari Xiaomi, jadi jangan ditanyakan lagi deh soal kualitasnya. Snapdragon 632 tertanam pada Redmi 7. Untuk skor Antutunya kurang lebih ada di 102 ribuan. Redmi 7 dirilis tahun 2019 bulan Maret. Langsung ke kamera ada 2 lens, yang lensa kedua adalah lensa bokeh beresolusi 2 megapiksel, sedangkan lensa utama 12 megapiksel. Pada kamera depan beresolusi 8 megapiksel. Layarnya memiliki resolusi HD+, dan ukuran layarnya adalah 6,26 inci. Panelnya sendiri menggunakan IPS LCD. Material backdoor dan framenya menggunakan polikarbonat. Untuk RAM 2GB dan ROM 16GB dihargai 1,4 jutaan saja.
Berikut adalah spesifikasinya. Infinix Hot 7 Pro. Infinix Hot 7 Pro satu-satunya HP yang menawarkan RAM 6GB dan memori internal 64GB di harga 1,9 jutaan. HP ini dirilis Maret 2019, jadi wajarlah dia pakai prosesor lama yaitu Helio P22. Skor Antutu yang dihasilkan adalah 75 ribuan. Layarnya berukuran 6,2 inci beresolusi HD+, dan memakai panel IPS LCD. Kamera depannya beresolusi 13 megapiksel dan 2 megapiksel. Jadi dual kamera selfie ya, yang satu lagi lensa bokeh. Untuk kamera belakang mempunyai setup dan resolusi yang sama persis dengan kamera depan. Ada 13 megapiksel lensa utama dan 2 megapiksel lensa bokeh. Baterainya memiliki daya 4000 mAh, material pada frame maupun backdoor-nya masih menggunakan plastik. Ini dia spek lengkapnya. Realme C11. Realme C11 dirilis Juni 2020, memakai prosesor Helio G35. Skor Antutunya kurang lebih di angka 110 ribuan. Kalian bisa menebusnya di 1,6 juta rupiah yang memiliki RAM 3GB dan ROM 32GB. Desain kameranya cukup menarik ya. Untuk kamera belakang memiliki dua lens, 13 megapiksel lensa utama dan 2 megapiksel untuk lensa depth. Kalau untuk kamera depan memiliki resolusi 5 megapiksel saja. Baterainya memiliki daya yang cukup besar yaitu 5000 mAh dan kecepatan chargingnya 10 watt. Materialnya masih menggunakan plastik, sewajarnya HP 1 jutaan. Untuk layar berukuran 6,5 inci beresolusi HD+, dan memakai teknologi IPS LCD. Berikut adalah spek lengkapnya. Jadi itulah beberapa HP yang saya rekomendasikan dari berbagai macam brand. Saya membuat video ini bulan Juni ya, jadi harga yang saya pakai adalah harga bulan Juni. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini. Jika kalian punya rekomendasi HP di harga 1 jutaan, bisa tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.